Pak Mubarak. Ya Pak. Halo Pak, yang ini display di kamera. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 9 ya? Semester kemarin, malamnya. Halo Pak. Iya Pak. Halo. Iya Pak, jam 9 kemarin. Jam 9 ya, ya. Oh iya. Besok pagi jam 9 mulai ya. Ini angka nih dari ini sabar aja Pak Ibu ya. Iya Pak. Angka aja Pak. Ada yang lain lagi angka aja kan. Bagusnya angka ini kan ada papan tulis Pak, enak ditunjuk. Iya. Kita sabar aja yang kan udah dikasih ini. Masuk nih, apa? Koordinator Mas Hafid belum masuk nih kayak. Pak Mubarak. Sudah tadi Pak. Sudah masuk tadi ya? Oh, udah. Udah berapa nih Pak? 34 ya? 33 ya? Nggak masuk. Berapa orang Pak? Mubarak ini Pak Mubarak ya? 42 Pak. Mubarak ya? Iya, iya Pak. 42. Iya, dari 43 satu katanya mengundurkan diri Pak. Oh itu Pak. Oh iya. Iya. Saya dapat awalnya 43 itu jadi 42 ya? Iya Pak. Pak Johar Mubarak ya? Iya Pak. Latar belakang satunya Pak. Saya antropologi Pak. Oh, antropologi. Iya Pak. Antropologi itu di bawah sastra. Ini apa? Bukan. Kalau kami di bawah sastra apa ilmu budaya Pak. Tapi di beberapa fakultas banyak kan di bawah FISIP Pak. FISIP ya? Oh, FISIP Pak ya. Antropologi ada juga di Pekanbaru ini di Lancang Kuning sama Pak. Saya kebetulan di Pekanbaru nih Pak. Oh, Pekanbaru. Iya iya. Sekarang di Pekanbaru. Iya. Seharusnya Pekanbaru ada Pak jurusan itu Pak. Cuman belum banyak peminat tuh Pak. Bapak dulu dari mana Pak? Maaf Pak. Saya S1 di Udayana Pak. Udayana Pak. Oh. Ya. Asli orang Bali ya. Jawa saya Pak. Ya. Kemarin nggak ada nama Bali ya. Sekarang nggak tahu. Tidak ada Pak. Jawa mana Pak? Saya Jawa Tengah Pak, Cilacap. Cilacap. Oh. Ya. Jawa Ngapak Pak. Jawa Ngapak ya. Saya pernah juga di Jakarta. Saya dulu orang pegawai Pak. Orang pernah juga di Jakarta Pak. Di Medan. Banyak juga di kantor kita Jawa kan. Kalau Cilacap Pak namanya. Iya. Apa orang kerja di mana Pak? Saya di Balai Kajian Pak. Balai Kajian Sejarah. Kalau sekarang ya kalau dulu Balai Kajian Sejarah. Kalau sekarang Balai Pelestarian Nilai Budaya Pak. Yang di Tanjung Pinang. Gimana Pak? Yang di Tanjung Pinang Pak. Yang di Tanjung Pinang Pak. Iya Pak. Ada mahasiswa kemarin itu Pak Dedi sama ya? Iya. Satu angkatan kami Pak. Iya. Oh, gitu. Ya. Beliau kan orang sejarah. Kalau beliau sejarah Pak. Latar belakangnya Pak. Ya. Produktif beliau. Iya Pak. Beda lah Pak dengan produktif kita, tapi agak berpesatan. Dia Pak bidang ilmu. Iya Pak. Agak mirip-mirip juga Pak ya. Iya. Antropologi dengan sejarah Pak. Iya Pak. Iya Pak.
Bapak Didi Herman saya asal-muasal sama dengan Pak Didi Herman, Pak. Orang Sumatera Barat, Pak. Orang Iya. Minang. Gimana nih Pak? Udah baru 34 ya. Kita mulai itu gimana nih? Kurang tahu juga sih Pak, pada kemana sudah di-share juga di grup Pak. Oh nih, Mas Hafid nih. Mas Hafid. Pakai Ya, Pak. lupa gitu di masker kan. Oh, kantor ya. Ketutup gantengnya Pak ya. Kebetulan lagi jaga petugas jaga Pak, jadi mungkin tadi ada mahasiswa yang mau daftar. PB Mas ya. PB ya, di depan. Iya Pak, benar Pak. Gimana nih, kita mulai aja lah. Mas ya. Oke. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, ada 35 orang ya. Kadang suara saya putus-putus, maaf mungkin ya, tapi saya sudah berusaha. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam, Pak. Nama saya udah tahu ya. Nama saya Zulkifli udah tahu ya. Jadi mata kuliah kita manajemen keuangan ya. Jadi tidak banyak angka ini kita paham. Nah, ada kesulitan juga nih kalau lewat ini. Sebaiknya kalau ini keuangan kan harus dipilih. Itu bisa, ya. Itu kita pilih, ya. Tapi dari ini kita salah, kena mungkin kita yang ada aksen nih. Pak Firmanto udah ada ya? Hadir. Ada Pak Firmanto. Pak Firdaus. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oh itu Pak Firdaus. Oke. Oh Pak Jar Mubarak. Ya Pak. Pak Uci nih Pak. Pak Uci ya. Halo. Ibu. Uci ada Pak. Ada tadi Pak. Lupa ya. Ada tadi maksudnya. Ada Putar alat Ada Bu? Dengar Bu? Halo, dengar? Dengar satu? Dengar Pak. Merjaya ini Bapak atau Ibu nih? Bapak tuh Pak. Bapak, ada? Udah bangun? Sebelumnya ada itu. Pak Marjaya nggak nampak Pak, nggak kelihatan. Ibu Linda masuk tuh. Ada Pak. Ada Bu? Ada. Indra ada kedua. Indra ada. Hadir, Pak. Ibu Nizer, laki kita juga. Berapa ya? Pak Ibu Nizer udah apa Ibu? Pak Ibu Nizer udah? Nah, Silvester Kopong. Ada, Pak. Silvester Silvester ada, Pak. Pak David Pak. Pak David ada Pak. Pak David Nasution. Silvesternya ada, Pak. David ada masuk Pak, cuman nggak tahu orang.
Pak Liponi, Pak. Liponi ada, Pak? Hadir, Pak. Mobil, Bu, nih. Ibu Siti Aisyah, Hadir, Pak. Siti Aisyah. Ibu Indah, kok? Indah, hadir. Hadir, Pak. Ibu Pak, Pak Citra Hasibuan. Benar, Pak. Kami ini ya. Udah ya, diatur Pak. semua nih, nggak bisa sih. Izin Pak, Ya. suara Bapak terlalu pelan Pak. Pak, Terlalu izin, bulat. Pak. Sinyalnya terputus di sini, Pak. Suaranya nggak kejelasan. Iya Bu, kadang-kadang ini saya di Pekanbaru nih Bu. Nah, mohon maaf aja suaranya sih agak saya kan ya, agak ya. Ini dengar kan? Iya, Pak. Ini dengar Bu, belum. Ya. Aduh, sabar ya kita ya. Ini di Pekanbaru, kadang sinyalnya agak berulah kadang-kadang gitu. Suara Bapak terlalu pelan, nggak kedengaran Pak. Begitu. Oh iya. Gimana bagus ini? Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa pakai earphone atau headset, Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Saya belum dipanggil. Oh, Pak, bentar, Pak. Teman yang nggak matikan mikrofon pengaruh loh. Itu penaan di kita. Ada belum matikan itu bisa jadi. Assalamualaikum. Wassalam. Ini dengar, Pak. Ini udah bagus suaranya. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Jelas, ya? jelas. Lumayan jelas Pak. Ini aja lah ya, pakai headphone aja lah ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Pak Hasani apa Oh, baiklah, kabar? Pak Ibu. Siapa? Ya. Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Pak Mas Alhamdulillah, Hadi, Pak. alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Salam ya, kenal dari Pak, salam kenal Pak. Ya, salam kenal juga Pak. Salam kembali Pak. Dari Ya. saya di Pekanbaru Pak. Stay-nya di Pekanbaru nih. Ya baik Pak. Bapak Ibu, begini aja lah, ini kena angka-angka, kita bicara santai aja ya, kayak bicara aja kita kan. Pak, biasanya kalau harusnya pakai papan tulis nih, tapi kita berpandai-pandai aja, Bu ya, santai aja kan, supaya jangan pusing. Karena saya begini. Saya belum dipanggil Pak. Enggak masalah Pak, enggak masalah. Mas Hafid aja, Mas Hafid nanti Pak. Ya Mas Hafid. Ya, Pak. Mas Hafid. Mas Hafid. Tahu ya? Ya, Pak. Oke, Siapa? ya. Jadi rencana perkuliahan kita gini. Jadi hari ini saya khusus menyampaikan materi teorinya aja, konsep aja Pak Ibu. Kan? Iya. Oke ya. Iya Pak. Besok kita membahas soal contoh soal dan jawaban tuh Pak. Besok, kan? Iya Pak. Oke Pak. Ini masalahnya kan karena berbagai latar belakang keilmuan nih Pak, kan? Yang belum pernah belajar kan? Ya, Pak Warak kan belum pernah belajar. Belum. Jadi kita alon-alon aja Pak Ibu. Yang latar belakangnya bukan manajemen atau ekonomi ya kita santai aja kan. Saya lihat persentasenya lebih banyak yang non ekonomi, ya Pak Warak ya, lebih banyak non ekonomi. Nah, jadi kita santai-santai aja lah. Kalau terlalu cepat nanti kok susah nanti kan. Kita tidak punya dasar. Baik Pak Ibu ya, kita mulai aja lah ya. Oke Pak. Sampai jam 9 Mas Hafid, Mas Hafid. 9 aja lah ya. Oke. Siap. Siap ya.
Manajemen presentasi. Halo, Mas Hafid. Halo, Mas Hafid, nampak? Anunya PowerPoint-nya? Sudah kelihatan, Pak? Udah ya? Kelihatan. Baik Pak Ibu, kita santai-santai aja karena latar belakang yang berbeda-beda. Jadi mata kuliah. Ini Pak Ibu, nama saya ini, nomor HP-nya ini kan. Oke Pak Ibu. Nanti kalau kurang jelas Pak Ibu tolong dipotong aja. Saya yakin ada pertanyaan. Saya tidak masalah, saya kan, asal jangan lama-lama kali. Dan ini email saya Pak Ibu. Di slide ini. Baiklah ya, kita santai aja ya. Mata kuliahnya manajemen keuangan atau dalam bahasanya manajemen. Pengertian manajemen keuangan ya Pak Ibu ya. Pertama, Bambang Rianto. Pada hakikatnya manajemen keuangan itu adalah ya baik oleh Bambang Rianto atau Weston dan Copeland ini ya. Pada hakikatnya manajemen keuangan itu adalah bagaimana kita ya upaya untuk memperoleh dana ya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin ya dan serta menguntungkan ya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif. Jadi pada hakikatnya Pak Ibu, pengertian manajemen keuangan itu adalah bagaimana kita memperoleh dana ya, dengan syarat yang paling menguntungkan dan menggunakannya seefisien dan seefektif mungkin. Nah, itu sebetulnya manajemen keuangan itu kan. Selanjutnya penekanannya manajemen keuangan ini adalah bagaimana tentang kita berinvestasi Ibu, keputusan tentang investasi ya. Sudah itu menyangkut juga hal pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu perusahaan. Bapak Ibu, Pak Mubarak, halo Pak Mubarak. Halo. Halo Pak. Pak Mubarak pernah mendengar istilah dividen? Pak. Dividen. Ya. Pernah Pak di koran baca ya Pak. Nah, menurut Bapak, dividen itu apa kira-kira Pak maknanya tuh, pengertiannya lah. Menurut Bapak aja. Keuntungan ya Pak ya? Ya, keuntungan ya. Keuntungan dari Pak? Dari perusahaan. Kita santai aja Pak. Dari perusahaan. Keuntungan dari laba atau dari mana Pak? Dari laba. Dari ya. laba Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal namanya dividen ya. Dividen itu adalah pembagian dari laba Pak. Jadi dari keuntungan itu dibagi kepada pemegang sahamnya. Itu namanya dividen Bapak Ibu. Nah. Mas Hafid, halo Mas Hafid. Pak, ya Pak. Mas Hafid pernah mendengar dividen ini mungkin ya? Pernah Pak, cuma belum pernah kebagian Pak. Oh belum pernah kebagian. Biasanya di perusahaan. Nah, ya Mas Hafid, kan? Iya Pak. Ini pembagian dari laba nih. Iya Pak. Oke Pak. Kalau Bu Yulia, kita diskusi santai aja Bu ya, bukan menguji-uji, tidak sepenak aja kan. Bu Yulia, halo. Bu Yulia. Halo Bu. Bu Yulia. Tolong Mas Hafid. Halo. Kayaknya lagi enggak ada di dekat HP, Pak. Dekat ya, Pak ya. Pak Firdaus, ada Pak? Pak Firdaus. Ada. Halo.
Pak Firdaus ya? Iya Pak. Maaf Pak Firdaus kerja di mana Pak? Saya kerja di Direktorat Pengamanan Aset BP Batam Pak, di Jembatan 5 Pak, Camp Vietnam. Oh, bukan di perusahaan ya? Bukan di perusahaan ya? Iya Pak. Udah pernah mendengar istilah dividen Pak? Dividen itu laba bersih Pak. Menurut Pak Firdaus laba bersih gitu? Yang namanya dividen ya? Iya Pak, pembagian laba bersih itu Pak, dari perusahaan. Ya. Jadi istilahnya dividen ini dari laba bersih, Pak. Iya Pak. Pak Firdaus ya. Itu dibagikan kepada para pemegang saham gitu Pak. Sebetulnya itu Pak Ibu. Yang dimaksud dividen itu. Pembagian dari laba bersih kepada para pemegang saham. Yang dari ekonomi ada nih Pak Ibu. Saya lupa pula melihat nih, Mas Sapit. Ekonomi Bapak Ibu siapa nih kira-kira nih? Saya ingin tahu. Saya Pak. Ibu, Pak John Mayanto, Bu Yuci. Bu Yuci. Bu Yuci. Iya Pak. Dulu jurusan apa Bu Yuci di ekonomi? Manajemen Pak. Di Unrika. Iya Pak. Udah tahu lah istilah dividennya. Iya Pak. Pembagian laba pemegang saham Pak. Ya, saham kepada para pemegang saham ya. Oke ya. Oke, baik Pak Ibu. Kita lanjutkan. Dia udah ngerti lah ya. Jadi pada hakikatnya manajemen keuangan itu adalah jadi bahasa pasarnya Pak, bahasa ringkas saja. Manajemen keuangan sebetulnya bagaimana kita mencari dana ya bahasa pasar Pak. Bagaimana upaya kita peroleh dana yang paling menguntungkan Pak Ibu. Sudah itu menggunakan bagaimana kita menggunakannya secara efisien dan efektif kan. Jadi itu manajemen keuangan ya. Termasuk kegiatan usaha dan menjadi dividen suatu perusahaan. Makna yang bisa diambil ya di pengertian manajemen keuangan itu adalah di slide berikutnya mencari biaya murah. Jadi kalau kami orang ekonomi ini Pak Ibu, prinsip ekonomi. Pak Mubarok pernah mendengar prinsip ekonomi Pak? Pak Mubarok? Pernah Pak. Apa itu Pak menurut Bapak kira-kira prinsip ekonomi itu? Mencari umum, Pak. keuntungan besar-besarnya Pak. Nah, terus? Nah, sudah tuh benar. Cari keuntungan semaksimal mungkin. Lanjut Pak. Apa lagi Pak? Dengan modal sekecil mungkin Pak. Benar Pak ya. Orang keuangannya pelit Pak ya. Ya Pak Mara. Dia bikin untung aja kan. Tapi mengeluarkan bagaimana efisien, sehemat mungkin. Benar Pak. Jadi pengertian prinsip ekonomi itu seperti itu. Bagaimana? Jadi ini kan berkaitan dengan prinsip manajemen keuangan. Bagaimana kita mencari dana yang paling untung, murah. Ini yang dari dana kayak murah. Menurut Bu Yuci nih, Bu Yuci atau Pak Anu, biaya murahnya apa kira-kira Mas Bu Yuci? Iya, Bu Yuci. Halo Bu Yuci, orang ekonomi. Iya Pak. Yang dimaksud menurut mencari dana ini dengan biaya murahnya apa contohnya? Menurut Bu Yuci, ini pendapatnya. Kalau menurut Pak Mubarak apa kira-kira Pak Mubarak? Mas Soleh. Halo Pak. Gimana Pak? Menurut pengertian Pak Mubarak, mencari dana dengan biaya murah ini kira-kira contohnya apa Pak? Contoh konkret. Mungkin kalau sumama orang jualan ini Pak, untuk apa beli bahannya yang paling murah Pak. Oh gitu Pak. Kalau, yang lain Pak? Kalau biaya murah berarti kan misalnya kita mengajukan kredit ke bank dengan dengan biaya sekecil-kecilnya dan dengan mendapatkan bunganya juga ditekan sekecil-kecilnya. Nah, benar. Semua Pak, sama Bapak. Efisiensi dan efektif. Ya Pak. Benar Pak. Sama Bapak siapa nih Pak? Maaf. Pak Asani Pak. Latar belakang ekonomi Pak. Saya teknik sipil Pak.
Wah mantap ya. Orang teknik biasanya manajemen keuangan orang eksak lebih cepat ngertinya nih Pak. Lebih banyak bagus-bagusnya kayak Mas Hafid nih. Mas Hafid kan teknik sipil juga nih. Saya membaca dari teman-teman apa yang disampaikan Pak, jadi saya ini aja telah aja. Dia benar Pak Ibu ya. Jadi maksud kita mencari dana dengan biaya murah itu lebih ke misalnya kita menunjukkan kredit Pak ya. Ya. Pak ya, Pak Ibu ya. Masa nih? Nah, bagaimana kita dalam mengajukan memperoleh dana itu ya bunganya murah Pak ya. Biaya bunganya paling murah lah. Itu istilahnya gitulah. Jadi maksud memperoleh dana dengan biaya murah itu jadi biaya bunga yang dikenakan sama kita itu murah Pak Seni ya. Oke Pak. Iya Pak. Jadi secara umum ngerti lah ya yang dimaksud manajemen keuangan itu ya. Bagaimana kita mencari dana itu dengan yang murah, betulnya itu Pak Ibu kan. Sudah tuh menggunakannya secara efisien dan efektif itu sebetulnya hakikat intinya sebetulnya keuangan itu. Sama dengan prinsip teknik sipil juga itu Pak. Oh, apa tuh Pak? Bisa dihubungkan dikaitkan apa kira-kira tuh Pak Seni? Dengan biaya semurah-murahnya dengan mendapatkan kualitas sebaik-baiknya. Oh ya, sama lah tuh, nah, sama tuh Pak. Teknologi ya bisa sama. Ya benar-benar Pak. Oke Pak ya lanjut. Sudah tuh belajar manajemen keuangan kita harus tahu juga Pak bagaimana melakukan analisis atas laporan keuangan. Ini ya yang non ekonomi nanti kita bertahap aja nih santai-santai aja kita nih. Kan? Sudah tuh melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Oke ya. Jadi Bapak Ibu udah paham lah kita kan. Manajemen keuangan tuh pasar-pasarnya itulah ya. Ya Pak Seni ya. Oleh dana semurah-murahnya, menggunakan dana sehemat-hematnya. Iya. Betul Pak Seni? Siap. Saya lebih berpendapat Bapak Ibu. Efisien itu kan sehemat-hematnya Pak. Benar Pak? Iya, benar Pak. Nah, kalau efektif Pak Seni, kalau efektif? Tepat guna, tepat waktu. Wah mantap nih. Ini orang eksak, orang teknik nih mantap. Oke. Ngopi dari teman-teman juga Pak. Oke, jadi itu ya. Ya. Manajemen keuangan nih melekat ya Bapak Ibu. Bapak kan magister manajemen nih kan. Magister manajemen itu Bapak Ibu, kalau di luar negeri sama dengan dia MBA Pak. Pernah dengar Pak ya MBA ya? Ya Pak. Manajemen bisnis sama tuh. Kalau di Indonesia istilahnya magister manajemen Pak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu, terutama untuk belajar manajemen keuangan, diharapkan menjadi manajer keuangan. Oke, itu sebetulnya. Karena udah magister kan, diharapkan menjadi manajer keuangan. Jadi makanya perlu belajar tentang manajemen keuangan. Ada enggak yang posisi sekarang manajer keuangan nih Pak Ibu? Ada apa Seni? Ada Pak? Yang berposisi? Berapa? Ada enggak? Ada Pak? Yang berposisi sebagai manajer keuangan ada Pak? Kayaknya ada, nggak tahu. Ini kita diskusi aja kita nih keluarga. Ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan Pak Ibu. Saya lihat ada yang dari akuntansi ini Pak Hendra. Ya Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo. Halo Pak. Pak Hendra. Pak, hadir Pak. Pak Hendra dari akuntansi ini Pak ya. Iya Pak, akuntansi Pak. Maaf Hendra, kerja di mana Pak? Di perusahaan Pak? Iya di perusahaan Pak. Bagian Pak, maaf Pak, bagian apa Pak? Akuntansi juga? Bagiannya melenceng Pak, operasional Pak. Operasional. Tapi pernah di akuntansi lah ya Pak ya? Pernah kuliah Pak. Oh pernah kuliah. Oh iya Pak Ibu. Akuntansi Pak. Iya. Sama Pak, saya S1-nya akuntansi juga Pak kan. Jadi kalau masalah kalau orang akuntansi atau orang manajemen, istilah laporan keuangan ini kan nggak asing lagi ya, apalagi orang akuntansi kan, ya Pak ya? Iya Pak. Benar Pak, kayaknya Pak Indra sekampuang ya Pak kan. Maaf. Iya.
Oke Pak Ibu ya. Pak Mubarak, halo Pak. Halo. Iya Pak. Pernah mendengar laporan keuangan Pak? Pernah Pak. Pernah. Iya Pak. Jadi namanya laporan keuangan Bapak Ibu ya. Ada namanya laporan, kalau di kami istilah akuntansi ada laporan keuangan pokok namanya Bapak Ibu. Laporan keuangan pokok itu terdiri dari neraca, ya, laporan laba rugi Bapak Ibu ya. Sudah itu laporan arus kas ya. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang non ekonomi ya, mungkin masih asing ada. Kayak apa sih bentuknya kan gitu kan. Pak Mubarak pernah lihat bentuk neraca Pak? Formatnya? Belum Pak. Laporan laba rugi? Belum Pak. Belum. Ya, detail lagi tadi. Nanti kita lihat formatnya Pak. Kan di laporan keuangan pokok itu Bapak Ibu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Kalau Bu Resti, halo Bu Resti. Bu Resti, halo. Halo Bu Resti. Ada Bu? Bu Resti, halo. Masih ada Bu Resti? Ada ya? Ada Pak. Bu Resti, maaf Bu Resti. Latar belakang S1 dari mana Bu? S1 dari Keilmuan. Pembinaan Masyarakat Indonesia dari Medan Pak. Bidang keilmuannya Bu? Ekonomi? Manajemen Pak, iya. Manajemen. Udah tahu lah Bu ya. Laporan keuangannya udah tahu lah Bu ya. Bu Resti ya. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Oke. Jadi laporan keuangan itu Bu, terdiri dari 4 tuh. Ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas dan laporan modal. Sekarang apa gunanya Bapak Ibu dalam kita belajar manajemen keuangan ya? Salah satu cara ya, salah satu langkah ya untuk mengetahui kondisi keuangan ya, Bapak Ibu ya. Langkahnya, ini langkah pokok sebetulnya. Kita harus melakukan analisis namanya Bapak Ibu. Analisis terhadap laporan keuangan. Di laporan keuangan tadi dianalisis Bapak Ibu. Ya, untuk mengetahui kondisi keuangan. Itu salah satu langkah pertama tuh. Bapak Ibu selaku manajer keuangan harus bisa melakukan analisis laporan keuangan. Analisis itu ada 4 macam secara Bapak Ibu. Pertama namanya common size ya. Yang kedua indeks ya. Yang ketiga analisis rasio. Yang keempat terakhir namanya Bapak Ibu analisis Dupont. Si Dupont. Sekarang kita kasih contoh ya. Ini dia adalah format neraca Pak Ibu. Nampak Pak Ibu? Ada kas. Pak Mubarak. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Nampak Pak? Ada kas. Nampak Pak ya? Nampak Pak. Ada Pak. Nah itu namanya, pernah melihat ini Pak? Ini namanya neraca nih Pak. Pak Mubarak. Pernah lihat format ini Pak? Kan? Iya. Nah, ini yang ini yang namanya neraca nih Pak. Kalau Pak Indra, kalau buat Yuci udah nih ya. Sudah Pak. Nah, udah ya. Ini namanya neraca ya. Di dalam untuk melakukan analisis keuangan itu harus ada laporan keuangan. Salah satunya adalah neraca kan. Nah, ini neraca. Dan laporan keuangan ini diperbandingkan Pak Ibu. Ini ada posisi 2015, ada posisi 2016. Ini lebih teknisnya kalau Bapak Ibu yang bukan ekonomi atau keuangan atau akuntansi ya. Neraca ini harus seimbang dia Bapak Ibu. Ini kan seimbang kan? Ya. Total aset 878 kan gitu Pak. Jadi di sebelah kiri ini Bapak Ibu ini adalah aset Pak, kan? Yang sebelah kanan ini pasifa namanya. Pasifa itu adalah total utang Bapak Ibu sama total modal atau ekuitas yang kita miliki kan.
Jadi kan sama 878 Bapak Ibu ya. Neraca ini kalau tidak imbang dia, berarti salah ya Pak Ibu. Ya Pendra, ini Pendra akuntansi Pak ya. Ya Pak, halo Pendra. Ya Pak, Pendra. benar Pak. Iya Pak. Tidak boleh selisih 1 sen, tidak boleh Pak ya. Ya Pendra. Boleh Pak, harus sama Pak. Harus sama dia kan. Nah, jadi rumusnya gini Pak Ibu. Aset ini adalah ya utang tambah ekuitas atau tambah modal Pak Ibu. Jadi total aset yang 878 ini sama dengan total utang ya, ditambah dengan total ekuitas. Total utang sama juga namanya total kewajiban, istilah aja kan. Oke, itu neraca untuk melakukan analisis laporan keuangan. Sekarang laporan keuangan kan ada 4 tadi. Yang kedua, ini adalah laporan laba rugi nih Bapak Ibu. Jadi labanya dihitung, lihat ruginya. Dalam laporan laba rugi ini ada pendapatan, kan? Ada biaya Pak Ibu, ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak. Kayak dividen tadi Pak Ibu, itu dibayarkan atau dibagikan dari laba setelah pajak. Dibayar pajak dulu, baru dibagikan dividennya, sekian persentasenya mungkin Pak Ibu. Oke ya, jadi sudah ada format neraca, sudah ada rugi laba. Tadi kan ada 4 jenis teknik analisis ya. Sekarang kita masuk yang pertama. Teknik analisis pertama ini adalah common size statement. Nah, rumusnya gini Pak Ibu. Rumusnya ini bukan rumus nih. Ini merubah angka-angka aja. Misalnya kita mengetahui kas ya. Kas itu berapa sih? Bobotnya atau bagiannya dari total aset kan. Nah, jadi kita ingin mengetahui sekarang nih, kita punya kas berapa Pak Ibu? Dan porsinya berapa kas kita itu dari total aset. Nah itu yang masuk common size statement seperti itu. Nah ini seperti ini contoh. Kas kita tuh di tahun 2016 posisinya adalah sebesar 2,8% Pak Ibu. 2,% maksudnya dari total aset. Nah, dapatnya dari ini. Bapak Ibu lihat ini neraca ya. Kasnya kan 25, Pak Mubarok ya. Ya Pak Mubarok. 2016 Pak. Halo Pak Mubarok. Iya Pak. Nah, total aset 878 kan? Ya Pak ya. Jadi analisis common size statement-nya adalah untuk mengetahui posisi kas berapa porsi bagian dari total aset. Kas dibagi dengan total aset Pak Ibu. Jadi 25 dibagi 878. Nah, dapat 2,8%. Jadi Bapak Ibu selaku manajer keuangan harus bisa mengetahui seperti itu. Kan berapa sih posisi kas kita sekarang dari total aset. Nah, itu gunanya Bapak Ibu. Analisis laporan keuangan ini. Model common size statement ya. Selanjutnya teknik analisis indeks. Maaf Pak, potong dikit Pak. Ya Pak. Oke Pak. Ada yang lapor ke saya Pak, berapa mahasiswa mau join ke kelas, belum di approve Pak. Oh itu belum. Oke masuk. Oh iya. Belum di approve. Oh belum di approve ya. Ya jadi belum bisa join Pak. Ya saya keluar sebentar lah ya Mas Pit ya. Baik Pak. Oke ya ha. Masih ada lagi belum di approve Mas Pit? Tinggal tadi Pak Halim aja dengan Pak Marjaya izin belum bisa ikut kuliah Pak. Oh enggak masalah Pak, yang penting ada pemberitahuan. Gini aja Mas Hafid, Mas Hafid aja minta bantu tolong dimonitor ya kontrolnya. Boleh Pak, boleh Pak. Kayak direct. Gitu aja lah sekarang ya. Baik Pak. Oke. Masih ada yang pingin masuk? Belum? Habis ya kayaknya. Udah habis Pak. Langsung ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, baik Ibu, kita lanjut. Gitu aja Mas Hafid ya. Mas Hafid aja monitor sementara ini waktu kita terbatas juga. Baik Pak. Oke ya. Sekarang masuk kita analisis indeks ya. Nah, tadi common statement sama tadi common statement ya. Sekarang analisis kedua angka indeks ya. Contoh lagi yang di neraca kita ambil lagi tahun 2016.
Angka indeksnya, ini orang ekonomi atau orang lain ngerti semua nih. Ada angka dasar Pak Ibu. Jadi maksudnya gini, kas 2016 nih, angka dasarnya adalah angka yang tahun 2015. Sekarang kita lihat ya, kan 25/22 nih. Jadi kas 2016 itu adalah indeksnya 113,6. Kas tahun 2016 25, kas tahun 2015 22. Benar Pak Mubarak ya? Benar Pak ya? Ya Pak? Iya Pak. Ya, Pak. Benar Biasanya kami orang ekonomi itu Pak, salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan misalnya atau bagaimana kan kita sama aja semua bidang keilmuan Pak ya. Ada angka dasar ya. Jadi angka sekarang bagi angka dasar itu pertumbuhan biasanya kan. Jadi kas nih angka indeksnya adalah 113,6. Nah, jadi itu. Sekarang analisis yang ketiga namanya rasio leverage. Rasio leverage ini maksudnya begini nih, istilahnya adalah rasio pengungkit nih. Di leverage itu istilahnya pengungkit Pak Ibu. Kalau Anda mendengar Pak Ibu istilah leverage itu adalah pengungkit istilah. Jadi fungsinya sebagai pengungkit dia. Pak, saya ingin tahu nih Pak Henry. Halo Pak Henry. Pak Henry. Hadir Pak. Halo. Maaf Pak, Bapak S1-nya apa Pak? Teknik industri Pak. Wah, teknik industri itu hampir sama dengan manajemen Pak ya? Iya Pak. Hampir. Nah, lebih banyak belajar ekonominya kan? Iya Pak. Benar Pak. Berarti belajar manajemen keuangan ada Pak. Nah, Tapi ada tidak apa kan? Pak. Manajemen biaya apa ya? Iya, tapi ada lah ya. Dasar-dasarnya ada Pak. Ya. Sudah itu manajemen biaya atau biaya belajar Pak ya, ekonomi teknik segala macam Pak ya, belajar itu ya. Ya benar Pak, termasuk cash flow. Itulah. Betulnya konsepnya gitu Pak. Salah satu konsep manajemen keuangan kan cash flow Pak kan. Iya Pak. Mana harusnya kan. Nanti kita rasio leverage-nya. Benar Pak. Mungkin udah belajar. Pak. Udah belajar mungkin dulu ya. Belajar analisis keuangan, masih laporan keuangan juga ya materinya. Kebetulan sekarang buat sendiri Pak. Tidak, mesti saya gini Pak, betul di teknik industri dulu, analisis laporan keuangan. Secara global aja Pak, secara general Pak. Ya. Saya lihat itu. Ya. Biasanya teknik industri itu yang manajemen keuangan itu ya istilahnya general aja Pak ya. Tidak terlalu dalam kan. Iya Pak. Oke Pak. Syukur alhamdulillah. Kalau saya bilang teknik sipil itu juga. Teknik sipil kan belajar Mas Hafid. Halo. Mas Hafid. Belajar ekonomi teknik. Kan? Mas Hafid kan? Belajar Pak, cuman nggak terlalu menyeluruh itu Pak. Oh gitu. Tapi ada lah mirip. Ada Pak. Itu mirip juga. Pak, maaf Pak, ini ada beberapa mahasiswa juga Pak mau join Pak. Cuman ini cara approve-nya saya kurang ngerti Pak. Nggak ada menunya gitu. Oh gitu. Saya aja lah Mas. Saya approve. Oke Pak. Itu ada 3 orang nih Pak. Iya Mas. Ya oke. Itu baru Mas. 2 lagi. Halo, 2 lagi belum ya? Pak Marjaya sama Mas. Udah. Ya santai aja nih. Sri Harto. Udah masuk Pak. Udah masuk Pak. Sudah masuk Pak. Masuk Pak. Jadi yang ketiga apa Ibu? Analisis itu namanya rasio leverage ya. Jadi pengungkit rasio. Nah, rumusnya seperti ini, utang jangka panjang ya. Halo Pak, dengar Pak. Pertama yang dilihat di pengungkitnya Pak Ibu adalah istilahnya rasio utang ya. Nah, di rasio utang dilihat dulu. Rumusnya ini utang jangka panjang, itu yang di neraca tadi. Nah, ini kita lihat Pak Ibu. Di neraca kan ada utang jangka panjang tuh, nah, itu tuh.
Kan di sebelah Pasifa Pak Ibu, utang jangka panjang misalnya 100 kan 2016, 2015 200 itu maksudnya. Di utang jangka panjang ditambah sewa, nah dibagi itu. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Dia ada dua pendekatan formula dia di rasio pengungkit ni rasio leverage. Yang kedua rumusnya adalah total kewajiban ya dibagi modal sendiri. Jadi ekuitas Pak Ibu. Modal sendiri itu sama juga dengan ekuitas ya, total kewajiban per modal sendiri. Yang terakhir adalah teknik analisis rasio namanya. Itu ya. Ada 3 pendekatan. Pertama time interest rate, 2 quick step test ratio, yang ketiga return on equity Pak Ibu. Time interest net ini Pak Ibu maksudnya adalah pendapatan ya atau laba. Jadi rumusnya adalah laba operasi ditambah penyusutan per bunga. Dalam sutan. Pak Mubarak. Halo Pak Mubarak. Halo. Halo Pak. Sedang sholat Pak. Pak Johar izin ya. Ini apa? Baik, ini. Ini Bu Resti ya? Ibu Resti? Bukan? Halo? Ibu Ais itu Pak. Ibu Ais. Ini Ibu siapa nih? Maaf. Oh, Bu Nunu Pak, saya pernah sekolah akuntansi dulu Pak, waktu kecil. Enggak, SMA. Ibu Nunu S1-nya apa? Oh, matematika Pak. Nah, dulu SMA-nya pernah belajar akuntansi? Ya, jurusan akuntansi, SMK-nya. Enggak, ini maaf nih ya. SMK jurusan akuntansi. Ya. Ya Pak. S1 di FMIPA, matematika gitu. Ya Pak, seru itu Pak. Nah, itu saya baru lihat juga nih kayak gini-gini. Bu Nono, halo. Hadir, Bu Nono. hadir. Kita sudah diskusi sama Rami kan. Pendengar yang penyusutan, ya pengertian penyusutan itu apa tuh Bu Nono? Nilai yang berkurang Pak. Nilai? Dari satu benda yang kita miliki, nilainya turun gitulah. Oh gitu. Bendanya apa Bu? Asetnya apa? Ya, misalnya punya mobil operasional gitu. Kalau misalnya belinya 100 juta, nanti 5 tahun yang akan datang kan nilainya nggak 500 juta, mungkin tinggal 100. Atau tinggal berapa, tergantung penyusutan yang kita pakai, apakah lurus kah, atau apa itu. Oke, jadi benar Bapak Ibu, yang belum mungkin background-nya bukan keuangan, ekonomi atau akuntansi ya. Penyusutan tuh konkretnya gini Pak Ibu, kita punya kendaraan ya, itu penuh ya, atau bangunan ya, itu tiap suatu saat nilainya kan akan berkurang ya. Jadi biasanya tiap tahun tuh disusutkan Bapak Ibu. Misalnya dia ada metode ini kalau di akuntansi, misalnya garis lurus penuh ya. Kendaraan misalnya, biasanya kendaraan itu umurnya 5 tahun tuh. Jadi kalau 5 tahun Pak Ibu, harus disusutkan 20% setahun. Jadi biaya penyusutannya adalah 20% dari nilai kendaraan. Oke, Bu. Bangunan gitu juga. Ya, jadi ini konsep akuntansi ini. Sebab dia nilainya akan berkurang. Ya Bu Nunu ya. Lo Bu Nunu. Ya. Bapak mau nanya Pak. Ya. Ya kan. Bapak siapa nih Pak? Mau Hafiz Pak. Hafiz. Mas Hafiz. Pak mau nanya, tadi kan Pak penyusutan itu pasti ada Pak ya, kalau barang itu Pak ya? Ya harus, di konsep akuntansi keuangan itu Mas. Tapi kalau penyusutan itu dia kan penyusutan itu malah naik Pak. Contohnya tadi ada mobil kan, mobil itu bakal turun per tahun. Nah tapi kalau mobil itu udah berusia 100 tahun. 100 tahun, itu kan jadi barang antik Pak, bahkan harganya berkali-kali lipat, itu gimana jadinya Pak? Itu tidak bisa, Mas, kalau ini kita lebih pendekatan konsep akuntansi atau keuangan Mas. Oke, baik Pak, siap. Ya, penyusutannya ada 2 Mas Apik, pendekatan ekonomi sama teknis Mas. Jadi, kalau itu udah di luar tuh Mas, di apa namanya nih, konsep umum Mas ya, oke Mas Apik? Biar anti lagi nanti. Ya, itu lain lagi itu ceritanya kan. Oke ya. Oke Mas. Oke Mas. Baik Pak. Halo.
Oke Mas, jadi kira-kira seperti itu Mas, harus disusutkan Mas. Kayak gedung Unrika ini Mas, nah itu harus disusutkan tuh Mas. Biasanya gedung itu 20 tahun. Walaupun begini Mas, kemungkinannya kan bisa nilai naik Mas Hafid kan, kemungkinan kan, karena nilai-nilai historis segala macam kan. Tapi secara keuangan atau akuntansi, kebesar nilai perolehan gedung Unrika ini tiap tahun harus disusutkan Mas. Misalnya 5% Mas kan, 5% dari 1 M. Nah di gedung Unrika itu ada biaya penyusutan per tahunnya 5% dari 100 miliar 5 M lah kan. Ngurus lagi kaki guruku ini yang Oke Mas. Oke Mas. Baik Pak. Halo. Oke Mas ya. Jadi itu tadi saya ulang. Mungkin saya bisa tambahkan Pak. Adik sih diangkat kakinya terus. Bu Resti, tolong Halo. cek ya Bu Resti. Halo. Bu Resti itu. Sama Pak. Saya bisa tambahkan apa yang disampaikan Pak Hafiz. Ya Pak, silakan Pak. Sama Pak apa nih Pak? Maaf, sama Pak Sylvester. Pak Sylvester, silakan Pak Sylvester. Ekonomi loh Pak, satunya. Iya, ekonomi manajemen. Pak, kita diskusi aja Pak, santai Pak. Mungkin saya hanya berikan pendapat terkait apa yang disampaikan Pak Hafiz. Iya. Jadi mungkin yang kami belajar itu bahwa penyusutan itu patokannya ada pada biaya pengadaan, entah itu barang dalam bentuk mobil atau rumah. Jadi nilai pengadaan barang itu yang kita buat hitung penyusutan. Iya, bukan soal kalau yang maksud Pak Hafiz itu kan soal nilai jualnya. Nilai jual barang itu setelah barang itu menjadi antik itu lain lagi. Karena secara ekonomis kan barang itu dia punya kualitas bertahan itu sampai berapa lama? Paling kurang kan 5 tahun. 5 tahun. Iya. Seperti itu. Benar Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi benar itu konsepnya ya Pak, dari harga belinya lah kan. Ya Pak. Jadi ada 4 cara ya teknik analisis laporan keuangan tadi itu Pak Ibu kan. Ada 4. Terakhir adalah teknik analisis rasio. Dia perlu tuh. Seorang manajer yang paling penting itu apa Ibu? Kalau kita selaku manajer keuangan memang harus tahu nih membaca laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, membaca laporan keuangan ini dengan melakukan analisis laporan keuangan tuh. Kalau kami di keuangan Pak Ibu atau akuntansi banyak lagi nih atribut atau variabelnya nih, yang ini semacam-macam nih. Nah, tapi kita umum aja nih yang pokok-pokok aja nih Pak Ibu teknik analisisnya. Oke Pak Ibu ya. Sekarang yang kedua adalah kalau di orang ekonomi di keuangan tuh Pak Ibu, kita kan punya uang. Kita harus tahu nih nilai waktu dari uang tuh Pak Ibu. Atau time value of money. Nah, untuk ngelola keuangan ya. Jadi di orang ekonomi itu uang tuh betul-betul dinilai ya. Harus ada nilainya Pak Ibu. Nah, dalam menilai uang nih Pak Ibu ya, ada nilai di masa mendatang ya, atau future value, ada nilai sekarang atau present value. Nah, jadi dalam prinsip manajemen keuangan ya, ada 2 pendekatan untuk menilai waktu uang, nilai untuk masa mendatang dan nilai pada saat ini Pak Ibu ya. Dalam menilai waktu uang nih ada 2 variabel ya yang terkait. Pertama adalah bunga. Jadi maaf Pak Ibu. Halo Pak Mubarak. Pak Mubarak. Pak Mubarak sudah selesai sholat? Halo. Belum ya? Jadi Pak Ibu. Pak Fit, Mas Fit. Ya Pak. Halo. Masih dengar ya? Masih dengar. Masih ya? Jadi Pak Ibu, kalau cerita masalah waktu uang, masalah uang lah ya, kita bahasa pasar santai ya. Itu tidak terlepas dari bunga. Ini kalau ada uang, itu pendekatannya bunga. Jadi maaf Ibu,
ada agak sensitif juga kalau ada orang Muslim kadang-kadang ada juga tuh bunga itu agak aneh. Jadi kalau kita bercerita uang, dia tidak lepas dari bunga. Ya. Bunga ini secara konsepnya dibagi dua, ada bunga sederhana, ada bunga majemuk namanya atau compound interest. Mas Hafid pernah belajar enggak? Mas Hafid? Udah tahu nih ya, Mas Hafid? Halo? Tidak terlalu mahir, Pak. Enggak kan pernah melihat? Pernah belajar substansi evaluasi proyek ya? Ya, Mas, manajemen proyek. Enggak mengarah ke sini, Pak. Enggak mengarah sini? Enggak mengarah kalau ke sini. Biasanya kalau belajar manajemen proyek ini belajar ini nih, yang kayak bunga majemuk segala macam itu enggak ya? Enggak ada, Mas. Enggak mengarah sini. Enggak mengarah sini ya? Di ekonomi teknik enggak juga? Mas, ingat-ingat, coba ingat Mas. Kayaknya ada, Pak. Kalau di ekotek kayaknya ada, Pak. Cuman kalau ya. sedikit. Nah, ya kayaknya di ekotek nih, ekonomi teknik ya. Ada nih ya. Ya. Kalau tadi Pak Henry, halo Pak Henry, teknik industri ya. Halo. Halo Pak. Ya Pak. Ya betul Pak. Udah pernah belajar inilah Pak. Bunga-bunga ya, majemuk. Iya, Pak. Ekonomi teknik. Ekonomi teknik ya. Nggak salah itu substansi evaluasi proyek, nggak salah Pak ya, ngitung-ngitung tuh. Ya Pak ya, Iya. ingat saya kan. Itu kan pakai bunga-bunga nih modelnya kan, bunga majemuk kan, bunga tunggal. Iya. Bunga sederhana, bunga sederhananya adalah maksudnya adalah bunga tunggal Pak. Nah rumusnya ini, ya, kita diciptakan angka santai bahasa pasar inilah Pak Henry. Rumusnya untuk menghitung nilai waktu ya, di uang tuh Pak Ibu saya tekankan lagi, di orang ekonomi atau ke uang itu sangat berharga, di nilai uang itu 1 detik, apalagi di perbankan itu sangat berharga tuh, dinilai betul uang tuh, dinilai, dikaitkan dengan bunga gitu Pak Ibu konsepnya, tidak bisa begitu aja, jadi nilai itu dikaitkan dengan bunga. Kalau di perbankan 1 detik itu hitungnya ke bunga kita tuh kan. Jadi rumusnya adalah ini, kalau menilai, nah ini pertama kita masuk dulu nilai waktu uang di masa yang akan datang ya. Rumusnya gini, FV ini future value sama dengan present value ya. PV ini present value atau nilai masa keuangan, udah belajar lah ini kan. Jadi itu rumusnya. Contoh ya. Contoh ini. Misalnya diketahui ya, nilai uang sekarang tuh 2 juta Pak Ibu kan. Tingkat bunganya adalah 10%. Ya. Di tingkat bunga ditetapkan 10%. N-nya, atau N-nya maksudnya waktunya. Di uang 2 juta tuh dengan waktu 5 tahun, dengan suku bunga 10%, berapa nilainya di tahun kelima? Ini gitu Pak Ibu. Jadi nilai di tahun kelima adalah 2 juta kali 1 tambah 0,1 pangkat 5 Pak Ibu. Dapat 3.221.020. Jadi uang kita yang punya 2 juta sekarang nih, misalnya kalau kita hitung di 5 tahun mendatang, ya, dengan tingkat bunga rata-rata 10%, uang kita itu akan bernilai 3.221.020 rupiah. Nah, itu Pak Ibu. Ya. Itu untuk yang tahunan. Nah, ini yang tahunan nih, dia ada 2 model dalam hitung time value, future value nilai uang masa mendatang nih ya. Kalau bulanan gini rumusnya. Ini berbeda Pak Ibu. Kalau kita hitung berdasarkan tahunan, pendekatan tahunan, nilai uang kita di tahun kelima itu adalah 3.221.020 rupiah ya. Tapi kalau bulanan, rumusnya agak beda sedikit, ada bagi bulanan 12. Nilainya adalah lebih besar Pak Ibu, 3.290.618 ya. Ini karena faktor bunga berbunga Ibu. Kan? Kenapa besar-besar dia? Karena bulanan. Dia bunga itu berlipat-lipat istilahnya Pak Ibu. Bunga majemuk ini. Uang sekarang 100, bulan berikut 110 itu dibungakan lagi ya. Itu makanya kalau dia bulanan Pak
Pak Ibu. Oke ya. Pak Mubarak udah ada nih. Pak Mubarak. Belum? Belum Pak ya? Ini saya ingin tahu ibu-ibu lah satu nih. Ibu Linda ada nih. Halo Bu Linda. Halo. Bu Linda. Halo Bu Linda. Malah Bu. Hadir Bu. Ya Pak. Maaf Bu Linda, S1-nya apa Bu? Manajemen Pak. Oh, Unrika juga? Iya Pak. Oh, orang Unrika. Sama siapa belajar manajemen keuangan Bu? Bu Catur? Kalau nggak salah saya Bu Okta Pak, waktu S1-nya. Bu Okta. Iya. Sekarang beliau ngajar sini akuntansi manajemen. Dia aku ndak Bu Catur biasa kan? Ya Bu Okta ya. Bu Okta. Nah, Ibu ngambil apa konsentrasi Bu, manajemen keuangan? Enggak Pak, waktu S1-nya SDM Pak, sumber daya manusia. Iya. Kurang hobi dengan angka-angka mungkin, enggak? Memang kurang hobi sih Pak. Kita kan beda-beda, kita ini kan lebih kurang kan. Ada yang hobi angka-angka, ada yang kurang kan gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi ini rumusnya ya. Jadi kenapa kalau kita hitung bulanan, kenapa lebih besar nilainya ya dari kalau hitung tahunan? Karena dia bunga berjemur, Pak Ibu, berlipat-lipat dia istilahnya kan. Bunga berganda dia, itu maka lebih besar. Sekarang yang tadi itu future value, nilai uang di waktu mendatang, masa mendatang. Kalau kita ingin mengetahui Pak Ibu, nilai uang di waktu sekarang ya, rumusnya gini, present value itu adalah nilai uang di waktu mendatang 1 per 1 tambah I pangkat N kan, dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Nah, ini rumusnya. Kalau N kita tahu ya periode, contoh ya, nilai uang sekarang. Kan? Mungkin ada orang menjanjikan sama kita, pada suatu saat kita akan dijanjikan mendapat uang $500 ya, di waktu 40 tahun ke depan, dengan asumsi ya, bunganya 6%. Jadi kita dijanjikan oleh orang untuk mendapatkan uang sebesar $500 di 40 tahun mendatang. Sekarang kita ingin tahu uang $500.000 di 40 tahun mendatang tuh berapa sih nilainya sekarang? Nah, itu Pak Ibu. Berapa nilainya sebetulnya sekarang kan? Nah, jadi nilainya sekarang berapa? Atau present value-nya berapa? Jadi nilai uang $500.000 pada waktu di 40 tahun mendatang dijanjikan itu, nilai sekarangnya adalah $48.500 Pak Ibu, nilainya sekarang tuh. Ya. Nah ini contohnya nanti lebih jelas, besok kita bahas mungkin nih, khusus soal dan jawaban aja. Oke Pak Ibu ya, nah, ini. Sekarang kita masuk teknik analisis yang lain. Hal mendasar dalam keuangan satu lagi Bapak Ibu adalah kita harus mengetahui ya IRR mana. IRR-nya adalah internal rate of return Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Di internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan present value kas masuk di value kas keluar. Jadi gini Bapak Ibu. Kita misalnya melakukan investasi ya, misalnya 500 juta misalnya. Itu perlu kita ketahui berapa sih tingkat pengembaliannya internal return ini dalam persentase berapa deh. Sebaiknya begini Pak Ibu, tingkat pengembalian IRR ini persentasenya harus lebih tinggi dari tingkat bunga BI. Istilahnya ada BI rate kan. Halo Pak Hendra. Pak Hendra. Halo. Halo Pak. Iya Pak, iya Pak. Nah, kalau Pak Hendra udah tahu lah nih Pak ya, IRR Pak ya. Benar tuh Pak? Iya Pak. Halo Ya, Pak Hendra. Kita nanam uang nah Pak. Iya Pak. Kira-kira berapa sih tingkat pengembalian, benar tuh Pak Hendra? IRR nih. Berapa persen sih tingkat pengembaliannya kan? Kita investasi. Iya Pak Hendra, benar Pak Hendra? Gitu Pak Hendra. Iya Pak Hendra.
Jadi kita Iya, investasi, kita investasi misalnya. Kalau di Batam banyaklah pabrik, Pak. Nah, kita pabrik berapa sih tingkat pengembaliannya? Standarnya biasanya Pak Ibu, misalnya tingkat pengembalinya 6%. Kalau dia di atas tingkat bunga Bank Indonesia, misalnya tingkat bunga Bank Indonesia 5%, berarti tingkat pengembalian kita bagus Pak Ibu. Itu yang diharapkan. Jadi tingkat pengembalian itu harus tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku secara umum Pak Ibu. Jadi satu cara itu. Besok kita bahas soalnya. Maaf Ibu, ada yang tanya dari materi ini? Ada yang tanya nih? Halo? Ada yang tanya? Mas Hafid? Oke Mas Hafid? Belum Mas Hafid? Ada yang tanya Pak. Di contoh soal oke, saya nak tanya, boleh? Ada, besok Bu. Kita khusus besok. Oh besok, oke, terima kasih. Sama Ibu siapa nih Bu? Ibu Nunu Pak. Oh Bu Nunu tadi, orang ekonomi tadi ya. Orang matematik yang orang akuntansi ya. Besok Bu ya Nunu ya. Oke, Jadi terima besok kasih kita Pak. soalnya besok Bu. Sekarang penyampaian materi aja Bu ya. Izin Pak Jul. Ya. Silakan Pak. Ya silakan. Saya Yuwono Pak. Pak. Ya. Pak. Ya. Halo silakan Pak Yono. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan rasio debt to equity kan. Halo Pak, kurang nih Pak. Pak, ada kan? Pak Johar, bukan matiin dulu Pak Joharnya. Ada kan? Ada kan gue tidak. Pak Johar tuh yasinan itu. Pak Johar matiin dulu mic-nya. Halo Pak Johar, halo. Pak Dr. Halo Pak. Halo Pak, udah ada Pak. Halo Pak Jono. Pak Jono ya, silakan Ya, Pak. ya, Diskusi. ya. Nah, bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Terkait dengan ini Pak, terkait dengan debt to equity ratio Pak. Kan kadang-kadang salah satu persyaratan dari apa namanya tuh, dari tender itu kan kalau rasio yang bagus debt to equity itu kan rasionya 1 ya Pak ya. Minimal Pak. Dibanding, iya Pak. Minimal bukan maksimal 1 Pak. Ya, idealnya kan 1 ya Pak ya. Idealnya ya. Berarti kan mengatakan bahwasanya ya Pak, benar Pak 1. Jangan diharapkan lebih dari 1. Diharapkan lebih dari 1 ya. Baik Pak. Pak ini minta opininya aja Pak. Misalnya nih terkait dengan perusahaan misalnya ini dia mau ikut tender kan kalau dia rasionya debt to equity-nya itu dia di bawah 1, berarti kan dia langsung loss nih gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi Pak Jul gitu, misal dari sisi Pak Jul terkait sebagai manajer keuangan gitu, kalau melihat perusahaan yang debt equity ratio-nya itu di bawah 1 gitu, itu langkah yang terbaik itu gimana tuh Pak? Kiat-kiatnya gitu. Sebetulnya begini Pak ya. Nah kita kembali idealnya Pak Jono ya. Pak Jono, ada bunyi-bunyi juga nih gimana nih? Baik Pak, Bentar Pak, agak ada bunyi-bunyi. Oke Pak. Oke Pak Jono ya, ini mantap diskusi Pak. Halo Pak Jono. Halo. Halo ya Pak ya. Dengar. Ya dengar Pak. Kayaknya tadi Pak. Pak mati kan kayak ini apa namanya? Oh, suaranya Pak. Suara ya? Kan, Nah. Sudah Pak, sudah nyala Pak. Baik Pak, lanjut Pak. Nah, jadi gini Pak Jono ya, khusus untuk tender ini mendasar diminta nih Pak ya, untuk tender ya, dari laporan keuangannya Pak ya. Berapa sih rasio utang dengan modal kan gitu Pak kan? Betul. Kalau standar kan 1 nah Pak. Dalam arti gini Pak. Total aset, total utang dan modal itu misalnya 10 nah itu nah Pak ya, gitu Pak ya. Misal Pak ya. Betul. Kewajiban atau utangnya berarti 5 kan gitu nah Pak. Ya Pak. Pak Jono. Ini kita kakak berarti modalnya berarti 5 juga nah. Ya Pak gitu Pak ya. Betul. Jadi debt to equity ratio-nya adalah 5/5 kan gitu nah Pak Jono ya. Gitu kan? Betul. Sama dengan 1 kan gitu, Pak. 1. Betul.
bagusnya kan begini Pak. Bagusnya Pak ya. Idealnya itu sebetulnya kan di bawah 1 Pak Jono. Iya Pak Jono. Sebetulnya ideal 1, tapi sebaiknya di bawah 1 Pak. Nah, di bawah Pak. Di bawah 1 betul, di bawah 1 betul. Di bawah 1 Pak. Menurut Pak Yono kenapa harus di bawah 1 Pak? Maaf Pak, menurut Pak Yono. Karena gini Pak, menyatakan bahwasanya modalnya itu bisa menutupi hutangnya Pak. Nah benar Pak. Jadi Pak Yono dikejar konstruksi nih ya Pak. Saya di galangan kapal Pak. Mana Pak? Di galangan kapal di Sebiat. Oh kapal, oh oke Pak. Ya, Benar Pak Yono. Galangan kapal betul. Diharapkan Pak, dia kalau terjadi apa-apa nanti Bapak Ibu ya, diharapkan kita mampu berutang kan gitu Pak Jono ya, Pak Jono ya. Betul. Istilahnya makin kecil debt to equity ratio makin bagus. Benar Pak Jono? Betul. Betul. Bahasa pasarnya gini Pak Ibu, makin kecil dia di bawah 1, berarti kita orang kaya punya modal sendiri Pak Jono ya, Pak Jono. Betul Pak, betul Pak, betul. Kita tender kan, orang nggak ragu-ragu lagi Pak Ibu kan, modalnya banyak, dia nggak ngutang, kan gitu aja Pak Jono kan. Betul Pak. Kalau kita ngutang misalnya kita ikut tender kan masih mikir orang nggak Pak Jono ya, masih mikir orang kan. Jangan banyak utang aja nggak ada, jangan pekerjaan udah selesai nanti katanya, kan bisa aja Pak Jono. Betul Pak, betul. Maaf Pak Jono, saya maaf Pak Jono, saya orang pegawai dulu Pak Jono. Orang auditor pemerintah, saya orang auditor pemerintah Pak Jono. PKP namanya Pak, tahu Pak Jono? Halo Pak. Tahu Pak. Saya orang pegawai sebetulnya. Kalau di Batam kantornya dekat Sekupang tuh. Yang di atas. Tahu Pak. Tahu ya? Ya tahu Pak, dekat apa pelabuhan itu, sebelah kanan. Pelabuhan Pekan. Betul. Jadi saya ada cerita latar belakang Pak Ibu. Ini saya bukan asli dosen nih. Saya orang auditor BPKP itu lupa. Sering misal proyek macam Pak kan. Seringlah menilai tender segala macam kontrak tuh Pak Jono kan seringlah lihat tuh kan. Betul. Ini saya cerita Pak Ibu, ini praktek ya. Ada bisa terjadi indikasi penyimpang sini. Maksudnya begini. Kalau dia berutang Pak Ibu, kan, biasanya di proyek itu kan ada down payment Pak Jono ya. Ya Pak? Betul Pak, betul ada Pak. Kadang-kadang dia nakal Pak Ibu. Ada indikasi bisa terjadi penyimpang di situ. Uang down payment yang terima dari proyek itu digunakannya untuk bayar utang, bukan mengerjakan proyek Pak Ibu. Salah satu proyek gagal Bapak Ibu, maaf, itu tuh uang itu seharusnya untuk proyek, tidak digunakan untuk bayar proyek, tapi digunakan untuk bayar utang, itu sudah selesai proyeknya Pak Jono kan? Betul Pak. Oke ya? Betul Pak. Oke Pak Jono. Jadi ini penting sekali ini, terutama untuk procurement ya, pengadaan ini betul-betul dianalisis betul nih, betul-betul rasio Pak ya. Oke Pak Jono, oke. Oke Pak Jono. Baik Pak. Lanjut ya. Lanjut. Bagusnya kita diskusi gini, santai aja kita kan. Pak Jono, S1-nya apa nih Pak? Apa? Saya manajemen Pak. Dulu ngambil pemasaran saya Pak. Oh marketing Pak. Marketing betul. Sekarang pun di marketing juga sih Pak. Masih di marketing. Oh sekarang marketing juga Pak Jono. Kerjanya inline sama. Betul Pak. Oke Pak ya. Kalau ekonomi udah pernah belajar gini lah kan. Iya Pak. Sekarang Pak Ibu, kita masuk ke keputusan investasi modal ya. Setengah 9 ya, itu investasi modal. Jadi pengertian manajemen keuangan tadi kan salah satu bagaimana kita mengambil keputusan investasi ya Pak Ibu ya. Terutama di manajer keuangan, salah satu perlunya belajar manajemen keuangan itu bagaimana kita dalam mengambil keputusan dalam investasi modal. Dalam menentukan keputusan investasi ini, kita Pak Ibu harus menentukan arus kas atau cash flow. Pak Henry tadi itu ya. Halo Pak Henry. Herdi Pak. Pak? Pak Herdi Pak. Pak, iya siapa? Iya Pak. Iya sekalian mau tanya ini Pak. Iya Pak, silakan Pak.
Ya maaf Pak Jul, bagaimana langkah kita sebagai seorang manajer keuangan untuk menyelamatkan cash flow perusahaan tanpa harus mengandalkan pinjaman dari bank, Pak? Oh, jadi gini Pak Herdi, ya, Pak mungkin maaf Pak Herdi ya. Kalau besok Pak ya, Herdi, halo Pak. Ini agak sedikit teknis, nanti besok kita masuk cash flow. Oke Herdi ya, maaf Pak ya, ada apa Kak? Boleh Pak, boleh Pak, boleh. Karena materi masih banyak nih kan. Pak Herdi ya. Boleh, Pak. Ya, Pak Herdi, oke. Maaf Pak ya. Ini ya, Pak, sangat teknis Pak. Mungkin besok Pak ya. Jadi boleh. Seorang manajer keuangan tuh ya, hal mendasar tuh sebetulnya ini, bagaimana dia menetapkan, mengambil keputusan ya. Manajemen kan ambil keputusan Pak Ibu. Kita berbicara manajemen, hakikatnya adalah bagaimana kita mengambil keputusannya, apalagi di tingkat manajerial. Jadi bagaimana kita dalam keuangan nih mengambil keputusan untuk investasi ya. Pendekatannya adalah kita harus melakukan perencanaan arus kas atau menaksir arus kas atau cash flow ya. Nah, dalam menentukan arus kas nih, besok ada contoh soal kita harus menentukan tingkat bunganya Pak Ibu ya. Tingkat bunganya relevan itu berapa sih yang ideal kan. Nah, jadi itu. Jadi saya ulang Pak Ibu, hal mendasar betulnya seorang manajer keuangan yang satu yang paling pokok adalah untuk menentukan apakah kita melakukan investasi atau tidak Pak Ibu. Itu. Untuk melakukan investasi itu perlu dilihat arus kasnya, cash flow-nya Pak Ibu. Sekarang bagaimana pendekatan dalam menetapkan putusan investasi itu ya? Itu ada istilahnya Pak Ibu, net present value namanya kan. Nah, jadi tadi kan ada present value, nilai sekarang kan. Nah, sekarang ada namanya istilah net present value atau NPV. Di nilai bersih dari uang yang kita tanam terlepas nilai bersih sekarang Pak Ibu kan. Pendekatannya adalah average rate of return, suatu payback period. Nah, yang tadi lagi internal rate of return atau index. Pak Ibu, ya, dalam menetapkan bil keputusan investasi ini, kita harus tahu juga payback periodnya. Halo Pak, tadi Pak Henry tadi siapa? Pak Erdi tadi ya? Halo Pak Erdi. Pak Erdi. Ya Pak. Ya Pak. Dalam investasi ini kita kan harus tahu payback period Pak. Nah, Pak. Benar Pak Erdi? Iya Pak, benar. Nah, maaf Pak. Kira-kira maksudnya apa tuh Pak ya? Ini bukan uji, ini diskusi. Apa tuh Pak Erdi? Harus tahu kita investasi misalnya pabrik ya, payback periodnya apa kira-kira tuh maksudnya Pak tadi? Mungkin kalau boleh ini ya, lebih detailnya jadi kayak term condition, kemudian interest seperti apa, berapa lama, investasinya berupa apa, berupa barang atau berupa gitu Pak. Nah, jadi ini Pak Tia lo pergi. PT Period ini lebih kan Pak. Kita tanaman investasi kembali. Pengembalian modal. Pengembalian modal itu berapa tahun sih kan gitu. Nah, ya Pak, ini sama Pak maaf Pak. Halo. Halo Pak. Silvester. Hah? Halo Pak. Silvester. Oh Pak Silvester. Ya. Berapa lama kemampuan dia untuk mengembalikan modal? Benar Pak. Berapa lama waktunya Pak ya? Misalnya 5 tahun ya. Kita investasi, bisa enggak uang kita tuh kembali 5 tahun modal kita kan gitu. Betul Pak Silvester kan? Ya Pak. Ya Pak. Halo Pak. Ya benar Pak. Nah, gitu. Jadi gitu kira Pak Ibu, kita tanam uang, investasi misalnya di Batam bikin pabrik, balik enggak uang kita tuh modal kita 5 tahun itu maksudnya. Nah, dia harus diketahui itu. Istilahnya payback period itu dia masing-masing ada rumus nanti nih. Sama dengan break even point-nya Pak ya berarti. Ah benar, Mas Hafid nih, Mas Hafid.
Pak Sani, Pak. Benar, Pak. BEP-nya kapan sih? Itu kira-kira kan? Iya, Pak. Benar, Pak Sani. Kapan? Misalnya Pak. Hotel ya, atau macam ya, atau investasi. Benar, Pak. Kapan kita balik modalnya gitu, Pak Sani ya? Break even point ya, Pak Ibu ya. Bapak Ibu yang non-ekonomi mungkin kita belajar juga. Ada istilahnya BEP ya, break even point. Kapan kita balik modal kan? Nah, titik pulang pokoknya tuh kapan, Pak ya? Kan gitu Pak Sani kan? Kapan titik pulang pokok kita? Habis titik pulang pokok kita akan diharapkan ngambil untung lagi, Pak kan? Oke, Pak Ibu ya. Nah, jadi dalam mengambil keputusan investasi itu, salah satu cara kita harus tahu, Pak Ibu, kapan kita balik modal atau BEP-nya kita istilahnya kapan. Oke, Pak Ibu ya. Contoh begini, ini ada contoh ini. Untuk itu PP ya. Kita beli tanah, Pak Ibu, 50 juta. Penawaran dari pembeli untuk tahun depan dijual, ini penawaran ya. Seandainya dulu tuh harganya tahun depan 60 juta, tingkat bunga 50% ya. Apakah kita, ini untuk RR ya, memperoleh labanya kan? Jadi untuk NPP-nya kita hitung ini. Pertama hitung dulu present value penerimaannya adalah 60 juta. Ini rumus lagi tadi ya, rumus present value tadi lagi. Dicari yang pertama itu dulu langkahnya. 60 juta kali 1 0,15 ya. Dia kan 1 tahun nih, tidak ada pangkatnya nih Pak Ibu. Jadi nilainya adalah 52.170.000 ya. Yang dimaksud MVV Pak Ibu, nilai sekarang tersebut ya dikurangi atau dibandingkan dengan jumlah yang kita bayar Pak Ibu, itu maksudnya. Jadi nilai kita itu sebetulnya nilai tanah kita tuh untuk 1 tahun mendatang 52.170.000. Padahal kita bayar cuma 50 juta dengan nilai sekarang kan. Jadi nilai NPV-nya, net present value, nilai bersihnya sekarang itu adalah 2.170.000. Nah, jadi kita dapat laba lah positif ya. Nanti ada contoh soalnya. Jadi gitu Pak Ibu. Jadi untuk NPV ini maksudnya kita menghitung berapa sih kita, apakah untung atau rugi kita ya, dengan melakukan investasi itu maksudnya kan. Jadi hitung berapa nilainya, satu berapa yang kita bayar ya. Oke, ada tanya lagi. Udah jam berapa nih Mas Hafid? Halo Mas Hafid. 8:30 baru Pak Ibu ya? Ya Pak. Mas Hafid, kita sampai jam 9 itu lah Mas Hafidnya. Yap. Boleh Pak. Yang penting, kita paling penting nih bahas soal ini. Baik Pak. Sekarang di keuangan nih ya, ada namanya obligasi. Nah, obligasi. Mas Hafid pernah dengar obligasi Mas Hafid? Bagaimana aku pernah dengar Pak. Pernah dengar Pak. Pernah dengar. Menurut Mas Hafid kayak pengertian bahasa awamnya apa kira-kira Mas Hafid? Kita pernah dengar ya? Surat mengenai utang Pak. Ya utang benar. Kita bahasa pasar aja sekarang ya. Surat utang Mas Hafid ya, benar Mas? Kan? Oke Pak. Jadi pernah dengar obligasi pemerintah Mas Hafid, suku? Pernah dengar? Pernah dengar Pak, tapi tidak terlalu mengerti Pak. Nah itu maaf Mas, itu mengeluarkan utangnya pemerintah atau siapa tuh Mas? Dia kan pemerintah mengeluarkan obligasi itu. Kayaknya mereka yang berutang siapa sih? Jadi yang berutang itu adalah pemerintah ya Mas. Ya Mas, misalnya ke masyarakat kan gitu. Nah, dijual obligasi kan. Ya Mas Hafid. Iya Mas ya. Halo, Mas Hafid. Ya Pak, kurang lebih. Jadi gitu Bapak Ibu, obligasi itu adalah surat pengakuan utang sebetulnya. Sekarang kan ada obligasi pemerintah tuh kan, dapat bunga sekian persen atau bond istilah, bukan bunga sekian persen dia. Jadi obligasi itu semacam surat pengakuan utang Pak Ibu, semacam surat berharga tentang pengakuan utang. Biasanya mengeluarkan ini institusinya, ada pemerintah, ada juga perusahaan juga nih Pak Ibu, mengeluarkan obligasi ini. Untuk menarik dana dia Bapak Ibu, untuk memperoleh dana
Manajemen keuangan kan itu tadi pengertiannya. Ya Mas Apit ya. Bagaimana kita memperoleh dana itu semurah mungkin kan. Jadi salah satu cara untuk memperoleh dana adalah dengan menerbitkan obligasi Pak Ibu kan. Nah itu salah satu cara juga tuh. Diterbitkan obligasi supaya kita dapat dana di samping. Mungkin kredit ya, minjam ke bank segala macam. Salah satu cara adalah obligasi. Dari obligasi ini ada hasilnya Pak Ibu. Nah, rate of return-nya ada pendapatan. Misalnya begini, dia dikasih pendapatan misalnya 1 tahun 5% kan dari nilai obligasi yang kita peroleh itu Pak Ibu. Jadi ada nilai obligasinya. Halo Pak Nuno. Pak Nuno. Halo. Hadir Pak. Oh Bu Nuno. Hadir. Nah, benar tuh Bu Nuno, obligasi itu Bu Nuno. Obligasi itu yang saya pahami surat hutang. Nah, itu. Surat itu ada bunganya kan? Iya, ada Pak. Ada pendapatan. Nah, ya. Bahasa pasar kita di surat hutang ya. 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 Karena kita mengeluarkan surat hutang, orang yang beli surat hutang itu terdapat bunga dia kan? Ya Bu, ya. Itu pendapatan ya, bunganya kan? Ya. Kira-kira itulah. Jadi Bu, salah satu cara untuk memperoleh dana sesuai pengertian manajemen keuangan tadi, kita perusahaan atau institusi biasanya menerbitkan obligasi ini, surat utang nih. Kalau Bu Nuno pernah dengar obligasi pemerintah yang sukuk itu Bu? Pernah Bu? Oh sebentar Pak. Atau pernah? Ingat dulu pernah Pak. Atau pernah membeli obligasi sukuk? Enggak Pak, mainnya baru di saham aja Pak. Oh Bu main saham. Di pasar modal Bu. Sikit-sikit ya Pak. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk memperoleh dana adalah dengan membuat surat utang obligasi ini. Salah satu cara. Benar Bu Nuno ya? Bu Nuno? Iya Pak. Ya Bu. Yang lain saham ya juga kita masuk ke saham Bu. Saham ya juga itu menerbitkan saham, kita dapat dana kan? Ya. Rumusnya gini, rumusnya ramai kali ini, besok aja kita bahas ya. Setuju Pak, udah malamnya agak berasa Pak. Oke Pak. Iya. Ini rumusnya besok aja lah ya. Nilai nominal obligasi ini rumus-rumus sederhana, ini rumus-rumus baku nih kan. Oke Pak Ibu. Jadi samping cara memperoleh dana dengan obligasi, ada lagi kita memperoleh dana itu dengan menerbitkan saham Bapak Ibu. Menerbitkan saham. Pak Mubarak udah hadir nih Pak. Halo. Pak Mubarak. Ya. Halo Pak, maaf Pak, saya sambil yasinan Pak. Oh, agak ada kemalangan. Iya. Iya. Pak. Maaf ya Pak. Mohon izin. Maaf Pak ya. Pak Henry atau Pak Herdi. Halo Pak Herdi. Pak Herdi. Halo. Pak Herdi. Ya Pak. Ya Pak. Pernah dengar saham Pak ya? Ya, udah dijual Pak. Oh enggak, ya berarti udah tahu lah ya, main saham juga ada tahu lah ya. Ya Pak, benar Pak? Udah habis Pak, dijual semua Pak. Oh dijual Pak. Berarti saham udah tahu lah kan gitu. Nah. Iya Pak. Menurut Pak Herdi, penerbitan saham ini salah satu cara memperoleh dana atau tidak? Iya ya Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Saham itu kan diterbitkan oleh perusahaan, namanya emiten ya Pak. Ya Pak. Iya, iya. Nah, Pak Herdi belilah, jadi dia dapat dana dari Pak Herdi kan gitu Pak ya. Pak Herdi ya, beli sahamnya, dia dapat dana dari Pak Herdi kan. Ya. Tapi dia dapat dana dari Pak Herdi itu terus ada kompensasinya Pak Herdi. Iya benar Pak. Apa tuh? Salah satunya dividen tadi Pak. Dividen Pak ya. Salah satunya. Jadi Pak Herdi memiliki saham perusahaan A atau emiten A. Tiap tahun Pak Herdi kalau dia dapat untung itu dapat dividen kan dari hasilnya dapat, kan? Pak. Dapat Pak. Jadi Pak Ibu, obligasi beda yang mendasarnya dari saham itu. Kalau obligasi itu ada bunga tertentu dia Pak Ibu. Benar Pak Herdi? Kalau benar, obligasi Pak. Itu dia obligasi misalnya suku bunganya 5% setahun. Yang tetap ya kan? Pak Herdi ya. Bunganya tetap kan? Iya, tidak ada fluktuasi. Tidak ada fluktuasi dia kan? Iya Pak. Kalau dividen ini kan tidak tetap nih Pak.
Iya, tergantung Kalau laba untung itu dibagi tergantung. Nah, itu bedanya Pak Ibu. Tergantung kan? Jadi beda. Ya. Kalau obligasi tetap kan? Ya. Kalau saham tergantung kan? Nah, itu bedanya ya. Ya, tergantung berapa besar laba perusahaan dibagi berapa pemegang saham. Ya, saham kan? Oke Pak ya. Iya Pak. Itu. Nah, ini ada penilaian saham, ini rumusnya Pak Ibu. Di tingkat pengembalian saham rate of return itu adalah ini dividen tadi per dia. Untuk mengetahui tingkat penilaian saham itu adalah rumusnya dividen per lembar saham dibagi harga pasar saham Pak. Iya Pak. Iya Pak. Berarti kan pemain saham juga nih. Iya Pak. Apa nih? Saya masih aktif juga sekarang, tapi kecil-kecil Pak. Gula garam lagi jatuh Pak. Oh, saya maaf Pak Di. Ini santai kita kan. Ini ada capan juga nih. Kangkai. Nah, Iya, rokok itu saya nak mau. Rokok saya nak mau Pak. Ini kan masalah Pak. Rokok itu hati-hati Pak. Kondisi sekarang kan berisiko tinggi Pak. Masalah cukai. Saya tidak ada pegang rokok satu pun nak mau saya pegang Pak. BCA saya bisa pegang, dilihat Pak. BCA Pak? Iya, atau Antam mungkin lagi naik. Oh saya megang Antam Pak. Ya ini rahasia Pak. Antam. Sekarang kan ini cerita Pak Ibu, maaf nih kalau mana Pak Ibu ada juga main saham kan. Sekarang lagi sekarang Antam. Nah, ya pergi nikel. Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Nikel orang kan mau bikin mobil listrik kan. Mainlah Antam di nikel kan itu dapat Antam itu Timah kan sama Inco salah Pak ya, banyak lagi. Iya Pak. Oke Pak Ibu. Nah, jadi saham ini dinilai itu rumusnya. Dividen per lembar saham dibagi harga pasar saham. Kalau orang main saham ini kerjaannya Pak dia. Pasti dividennya berapa harga pasar saham sekarang. Nah. Ini lagi ada contoh saham gorengan juga beredar. Oh iya. Oh saya nak mau sekarang nih Pak. Dulu saya pernah menggoreng, saya nak mau lagi Pak. Berarti. Iya. Nah ini Bapak Ibu. Bongbong waktu belajar manajemen. Iya Pak. Itu sakit jantung. Kalau saya sanggup saya tua Pak. Dah makan saya sakit jantung nanti Pak. Dia maaf Pak Ibu. Salah satu gunanya belajar manajemen keuangan nih adalah untuk main saham nih. Nah, dia perlu nih belajar manajemen keuangan nih Pak Ibu. Untuk main saham perlu nih keuangan nih. Oke ya. Sudah tuh yang terakhir kita masuk ini. Dalam pengelolaan keuangan itu ada namanya, kita harus mengetahui biaya penggunaan modal atau cost of capital ya. Cost of capital itu adalah tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengelola sistem perusahaan baru dan biaya peluang dana perusahaan. Biaya modal merupakan tingkat yang harus didapat pada sebuah proyek investasi baru jika tersebut dimasukkan untuk menaikkan nilai investasi. Besarnya biaya permodalan terutama bergantung pada penggunaan dana, bukan pada sumbernya. Jadi Pak Ibu, ada istilah ini, cost of capital nih, biaya penggunaan modal ya. Sebetulnya hampir sama tadi dengan istilah internal rate of return. Halo Ferdi, benar Ferdi? Halo Pak? Iya Pak, benar Pak. Benar Pak. Jadi kita investasi itu berapa sih tingkat pengembalian yang diinginkan kan? Nah, itu namanya istilah lainnya adalah cost of biaya penggunaan modal atau cost of capital. Iya. Oke Pak ya, ada tanya apa Ibu? Kalau soal teknisnya besok kita rame-rame diskusi itu. Nah, ini ada komposisinya, model pertumbuhan dividen, metode penentuan harga. Ini teknis terus, ini besok ada contoh soal aja nih. Lihat. Nah mungkin gitu Pak Ibu secara umum ya. Nah, kalau ada diskusi, mungkin ada waktu, mungkin halo Pak Pis, Mas Pis. Gimana nih Mas? 8:43. Kenapa Mas? Pak? Jelas suaranya. Halo. Ini kan jam 8:44 Mas. Ya Pak. Bagaimana bagus ini Mas? Udah malam Pak. Boleh Pak, boleh di skip Pak. Oh iya, Pak, mau nanya juga Pak. Tadi ada yang ini Pak, yang belum sempat terabsen sih gimana tuh Pak? Yang di awal tadi Pak. Tidak masalah, saya lihat
penting ini aja, saya serahkan sama Mas Hafid aja Mas ya. Oke, ya Mas. Oke, kan? Mungkin besok bisa langsung di approve Pak, saya jadi otoritas untuk ininya. Untuk Iya, itu aja lah. Siapa? Kalau Oke, besok Mas, Pak kita masuk jam berapa Pak? Itulah, ini bagaimana, ini masalah kan kalau kita pakai aturan main jam 8, ya gitu Mas. Benar Mas? Iya Pak, benar Pak. Kepagian Pak, ibu masih masak loh Pak. Ya benar Bu. Selama ini saya di MM kan sejak dari awal dari tahun 2016. Nah, jadi kita sepakat antara pengajar dengan mahasiswa. Jam apa betulnya Bu? Jam 9 sampai jam 12 sudah cocok kali tuh Pak. 9 sampai 12. Iya. Ya, jam 2 ibu-ibu majelis taklim Pak. Jam 4 pun kayak gitu juga. Iya Bu. Jadi kita kan kuliah orang dewasa nih Bu kan? Ya Bu siapa nih Bu? Bu Nunu bukan? Bu Nunu Pak, cocok kali tuh Pak. Jam 9 sampai jam 12 sudah mantap Pak. Kita kan kuliah orang dewasa Bu. Keluar kuliah kesepakatan kan? Ya Bu Nunu. Ya Pak, siap. Dengan syarat dengan syarat ada yang diperoleh dan semua tidak lancar bukan? Itu Bu Nunu ya? Ya Pak. Manajemen keuangannya Bapak Ibu kan di MM ini itu susahnya Bapak Ibu kadang-kadang. Latar belakang berbeda-beda kan, bukan manajemen semuanya kan gitu kan. Nah, jadi magister manajemen itu yang penting kita tahu konsep secara umum dulu. Nah, nanti kan ada konsentrasi kan. Konsentrasi di semester 3 baru masuk sana agak lebih dalam gitu kan. Oke Pak Ibu. Jadi Mas Hafid, halo Mas Hafid, ini bos nih. Iya Pak. Mas Hafid. Iya Pak, siapa? Besok jam 9 Mas ya. Baik Pak. Untuk linknya Pak gimana Pak? Linknya menggunakan link yang sama kita Pak? Menggunakan Zoom atau gimana? Nah ini aja lah Mas, ini lagi Mas. Oke baik Pak. Bisa ya. Sudah tuh Bapak Ibu, besok tolong kita proses belajarnya ya, tolong dipegang lah yang udah dibagi-bagikan tuh kan, termasuk tabel future value sama present value tuh Mas Hafid. Bapak Ibu ya, kan ada tabel tuh. Oh, udah siap semua Pak. Ada Pak, udah di-print Pak. Udah ya. Pak Dokter izin sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Maaf. Halo Pak. Tadi ya, Pak. Agar saya tenang tidur ini Pak malam ini. Ya, tadi Bapak Dokter menyampaikan bunga itu ada 2, bunga majemuk sama bunga apa tadi Pak? Bunga sederhana Pak. Itu aja Pak. Saya S1 Syariah Muamalat, jadi agak susah nyambungnya Pak Dokter. Maaf Pak, Bapak siapa nih? Pak siapa nih Pak? Pak Saleh Pak. Jadi maaf Pak Saleh ya. Ya. Saya dulu Pak, kenapa ceritakan kawan nih kan? Saya bukan baru nih Pak Saleh. Halo Pak Saleh. Ya Pak. Nah dulu Pak Ibu mengajar di sekolah tinggi ekonomi Islam Pak. Oh iya Pak. Halo kan? Di ekonomi Islam Pak Saleh ada belajar yang kayak gini Pak Saleh kan? Pak Saleh. Halo Pak Saleh. Halo. Halo Saleh. Ya halo Pak. Jadi ada belajar gini-gini Pak di ekonomi Islam kan? Baik betul. Kita usah bahas itu Pak ya. Pak Saleh nanyakan itu aja tadi Pak ya. Enggak banyak Pak, banyak. Insya Allah besok. Korelasi antara ekonomi Islam sama ekonomi konvensional. Pak Saleh. Iya Pak. Saleh. Kalau kita belajar manajemen keuangan nih Pak, ini belajar ilmu dunia aja Pak Saleh ya. Baik. Sudah tuh Pak. Kalau kita belajar manajemen keuangan nih ada kita bercerita bunga-bunga. Ya Pak Saleh. Ilmu dunia nih. Ilmu dunia kan? Iya. Kalau syariah namanya apa? Sama aja. Ilmu bisnis. Ilmu bisnis nih kan? Betul. Kalau di syariah apa Saleh? Istilahnya mudarabah. Apa bunga itu mudarabah Pak? Iya. Dia ada bahasa betul asal. Ini maaf. Pada hakikatnya hampir sama aja Pak. Cuma perlakunya aja nggak beda sedikit Pak Saleh kan. Itu sama aja, benar-benar tipis Pak Saleh kan. Cuma ada syarat-syarat di syariah yang itu Pak Saleh ya. Betul. Saya yakin Pak Saleh ada pernah belajar di syariah. Pernah Pak, ekonomi Islam.
ekonomi Islam kan. Itu Pak, ada beda sedikit Pak. Oke Pak Saleh, mungkin besok Pak Saleh ya. Ya, besok jumpa lagi kita Pak Dokter. Ya, Pak Saleh kerja di mana Pak? Maaf Pak. Saya kerja guru Pak. Oh, mau besok kan ada konsentrasi manajemen sekolah tuh, mengambil itu, enggak? Insya Allah, sama ibu-ibu guru-guru yang lainnya. Nah, itu saya S3-nya itu tuh Pak. Saya S3 saya manajemen pendidikan Pak. Jadi bosnya saya tuh DMM. Alhamdulillah. Pak. Kemarin kita udah mulai itu Pak, 4 orang mahasiswa kan. Terus sekarang ada saya lihat 7 atau 8 orang saya lihat tuh Pak ya, yang latar belakang pendidikan kayaknya. Mudah-mudahan ambil itulah, bagusnya gitu. Ini saran saya aja kan. Mungkin kan kawan itu juga kan. Ada 8 orang saya lihat masalah tuh. Ada Ibu Ika itu. Ada Ibu Risti, Butar-Butar. Terbutar. Halo Bu Risti. Halo. Bu Nunu juga tuh. Bu Nunu ya juga. Halo Bu Nunu. Pak, siap manajemen sekolah Pak, administrasi pendidikan. Itu saya bosnya tuh Bu. Nah, mantap. Jadi 6 dosen di MM tuh yang manajemen pendidikan S3-nya saya Bu, bosnya saya. Alhamdulillah. Siap-siap. Pak Dokter nanti minta nilai A katanya Ibu Risti itu. Aman Pak, kita ada pada major nih Pak. Saya juga minta nilai A. Selamat Pak. Saya maaf ya, dulu banyak ngajar S1 Pak, walaupun orang pegawai sekarang nggak ada. Kalau saya tuh gini Pak Saleh, saya lebih menghargai proses saja Pak. Tentu apalagi MM ini kan ilmu manajemen secara umum Pak. MM ini manajemen generik istilahnya Pak. Yang penting Bapak Ibu diharapkan kan jadi manajer, tahu secara umum kan. Kayak tahulah uang secara teknis nanti. Mungkin Bapak Ibu carilah pegawai yang pintar kan gitu Pak Saleh kan. Oh iya. Saya punya perusahaan, tapi Pak Saleh tidak dibodoh-bodoh sama orang yang mengerjakan itu lagi kan gitu Pak Saleh kan. Tahulah kan. Iya betul. Keuangan. Tapi untuk mengerjakan teknisnya cari orang pintar kan gitu Pak Saleh kan. Yang mengerti manajemen teknis sana. Tapi kita tidak dibodoh-bodoh itu sebetulnya. Kalau di tingkat magister itu sebetulnya. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda. Kecuali nanti ada mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Lain cerita lagi Pak Ibu. Kalau ada yang mau kan, lain cerita. Itu agak teknis nanti itu. Agak dalam dia nanti kan. Oke lah Bapak Ibu ya. Baik. Saran saya yang tadi Pak Ibu beristin itu kalau kena ada manajemen sekolah bisa tuh 8 orang bisa. Kemarin kita 4 orang bisa diulang geng kan. Bisa tuh. Apalagi 8 orang kan. Lebih agak kena dia kalau kita guru, apalagi guru ya, guru-guru ini ngambil sekolah. Oke Pak Ibu, Mas Hafid. Halo Mas Hafid. Halo Pak. Sampai sini Mas Hafid. Kenapa? Sampai sini lah ya, sampai sini aja. Halo? Ya Pak, baik Pak. Baik Pak Ibu, mungkin demikian untuk malam ini. Besok kita jumpa lagi insyaallah jam 9 pagi ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, namanya orang itu salah ngomong, salah bicara Pak Ibu ya. Kita anggap aja lah ini semacam diskusi Pak Ibu kan. Apalagi besok saran saya Pak Ibu, kita santai aja Pak Ibu. Angka-angka nih kata orang, kalau serius berkeringat kepala nanti kan gitu. Sama baca statistik kan. Nah, kita santai aja. Yang penting paham aja, secara umum minimal paham lah kan. Oke Pak Ibu, demikian kan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam Pak. Thank you Pak. Ya Pak Ben. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Hafiz udah makan? Salah masuk angin Pak. Nah, Pak Ketua kelas nih. Nah, Mundur diri ya, kawan-kawan. Kalau dia? Ya Pak Ali, silahkan. Mari semua, selamat malam.
Bu Ika, Bu Resti, Assalamualaikum malam. Sampai besok. Thank you.